Halo Sobat Kiawan, kembali lagi bersama channel Ayo Kita Belajar. Nah, di sini kita akan membahas soal OSNP tahun 2003 bidang kimia. Yang pertama adalah termodinamika dekomposisi hidrat. Nah, dari judulnya hidrat, dekomposisi hidrat berarti kemungkinannya adalah reaksi penguraian dari molekul H2O atau hidrat. Natrium karbonat merupakan senyawa anorganik yang dapat membentuk berbagai hidrat dan dikenal juga dengan nama soda abu, soda cuci, atau kristal soda. Ketika sebanyak 14,3 gram natrium karbonat XH2O diberikan kalor sebesar 23,77 kJ, ini 14,3 gram, nah terjadi pelepasan molekul air atau airnya lepas sebanyak 6,2 gram padatan menyisakan artinya sisanya adalah YH2O, 6Na2CO3 YH2O. Selanjutnya ketika diberikan 2865 Joule panas pada padatan tersebut, nah semua molekul air lepas. Artinya dia dua kali dekomposisinya. Mengisikan padatan Na2CO3, jadi H2O udah nggak ada lagi, sebanyak 5,3 gram. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama akan lebih baik kalau kita buat skema reaksinya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada Na2CO3, pertama ada XH2O, dia akan membentuk Na2CO3 titik YH2O plus beberapa H2O di sini, berarti kan X min ya. X dikurangi Y H2O. Nah, terus di sini kita lihat ada 14,3 gram awalnya. Terus ada 6,2 gram di sini menyisakan 6,2 gram. Nah, berarti kan ini kan 14 massa H2O ini sini, berarti kan 14,3 kurang 6,2 dong. Itu sama dengan 8,1 gram. Lalu dia bereaksi lagi. Na2CO3 ini YH2O, dia bereaksi terdekomposisi menyisakan Na2CO3 doang plus YH2O. Nah, kalau di sini kita lihat di sini dia 6,2 gram menyisakan 5,3 gram. Terus ini sisanya berarti 0,9 gram. Benar? Nah, habis itu di sini kita mau nyari nilai X sama Y ya. Di sini tanya adalah X terus nilai Y. Nah, berarti untuk nyari nilai X sama Y, pertama-tama kita cari dulu mol H2O yang di akhir, yang di H2O ini. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk nyari mol H2O, berarti massa per mR. 0,9 bagi 18. Ini sama dengan 0,05 mol. Nah, tujuan kita pertama nyari yang ini dulu, kenapa nggak nyari yang 8,1 aja? Nah, karena kita kalau tahu 0,9 gram, nah di sini kita lihat pembandingnya apa? Na2CO3. Nah, mol Na2CO3 diketahui nggak? Diketahui. Sehingga kita bisa lihat perbandingan koefisiennya atau perbandingan molnya. Sehingga dapat perbandingan koefisien. Kalau kita lihat di sini, X min Y, oke kita dapat mol H2O-nya bagi 18. Tapi kita di sini nggak bisa tahu berapa mol dari Na2CO3 YH2O yang di sini. Berapa koefisiennya kita nggak tahu. Jadi kita bisa lihat di sini mol dari Na2CO3 yaitu masanya 5,3 gram. Kita bagi dengan MR-nya yaitu 106 menjadi 0,05 mol. Nah, karena di sini molnya sama, berarti perbandingan antara Na2CO3 banding H2O itu 1 banding 1. Dan di sini kita lihat kalau koefisien dari Na2CO3 ini 1, berarti Y-nya juga 1. Terdapat Y sama dengan 1. Nah, dari sini baru kita bisa nyari yang atas. Kita di sini kan yang atas ini reaksinya ada Na2CO3X H2O menjadi Na2CO3YH2O plus X min YH2O. Nah, di sini kita bisa cari dulu mol H2O yang di atas itu atau kita bisa cari aja mol dari Na2CO3H2O. Kan dari ketahui nih, dia ternyata XY ini kan adalah 1. Berarti Na2CO3H2O. Kita cari molnya ya. Molnya itu berarti masanya itu sama dengan 6,2 gram dibagi sama MR-nya 124. Ini sama dengan 0,05 mol. Nah, lalu
massa dari mol dari Na2CO3 X2O. Nah, mol dari ini kan pasti 1:1 kan, karena jumlah Na di sini sama dengan jumlah Na di sini sama. Ini kan sama dengan mol dari Na2CO3 IH, IH2O kan, atau 1H2O. Ini juga sama-sama 0,05 mol. Nah, terus kita bisa tahu nih MR-nya dari si uh, MR dari si Na2CO3 XH2O. Tujuannya dari MR itu agar kita bisa tahu berapa X-nya ini. Jadi 0,05 mol sama dengan massa per MR. Massanya tadi kan 14,3 gram MR-nya. Dapat MR-nya itu sama dengan MR-nya sama dengan 286 gram. Dapatnya 280 gram. Nah, 286 gram ini kan terdiri dari ada XARH2O terus tambah MR dari Na2CO3 ya. X kali 18, MR-nya H2O kan 18, terus tambah 106. Ini sama dengan 286. Nanti di sini kita dapat X-nya sama dengan 10. Jadi kita bisa dapat X10 Y sama dengan 1. Nah, itu sekian tuh jawaban dari nomor 1A. Nah, lanjut kita akan bahas soal nomor 2. Pertama kita bahas lebih dahulu. Pada soal nomor 2, yang ditanya adalah nilai entalpi reaksi berikut. A ada B1, 2, dan 3. Nah, kalau yang pertama ini kan dia reaksinya ini kan reaksinya yang pertama ya, yang 23,77 kJ. Nah, tapi ingat, kita kan tahu tadi molnya itu kan 0,05 mol ya, bukan 1 mol. Sedangkan yang tanya di sini adalah kilojoule per mol. Per mol artinya per 1 mol. Maka untuk yang B ini, yang 1, nah kita harus bagi dia dengan jumlah molnya. Kan tadi kalau satuan dari delta H 23,77 kJ per 0,05 mol. Nah, nanti kita bagi dengan 0,05, nanti dapat 45,4 kJ per mol. Nah, cara ini kita juga sama pakai di 2 dan 3, karena kan sama-sama 0,5 mol ya. Jadi nanti di sini 2,865 kJ bagi 0,05, ini juga sama. Ini nanti dapatnya 57,3 kJ. Nah, ini kan kalau kita di sini yang 2 sama 3, yang 1 sama 2, reaksi antara 1 sama 2 ini kan menghasilkan reaksi 3 ya. Bener? X min Y tambah Y itu sama dengan X. Jadi ini akan menghasilkan reaksi ketiga. Jadi ini tinggal kita tambah aja 475,4 tambah 57,3. Atau nanti akan kita dapat hasilnya 532,7 kJ per mol. Nah gitu. Lalu selanjutnya kita ditanya yang C. Yang C ini adalah nilai perubahan energi dalam untuk reaksi berikut ini. Nah, rumus energi dalam yang berhubungan dengan entalpi itu adalah, ini untuk soal C, delta H sama dengan delta U tambah nRT. Nah, delta H yang tadi kita tahu itu 532,700 kJ, tapi kita harus ke joule. Jadi 522.700 joule. Nah, ini sama dengan delta U-nya tambah N-nya tadi kita ketahui. Nilai N itu sama dengan 0,05 kali 0,082 diperjalankan. Nanti akan dapat nilai delta U-nya itu sama dengan 53698,78 joule. Nah, itu delta U-nya. Lanjut ditanya adalah soal nomor D adalah diketahui entropi itu delta S dari entropi molarnya itu adalah 135, 108, 564. Nah, yang tanya adalah yang mana entropi molarnya. Nah, entropi ini berhubungan dengan yang namanya keacakan. Jadi entropi itu sama dengan derajat keacakan ya. Artinya apa sih? Nah, jadi semakin acak itu artinya nilai entropinya semakin besar.
Semakin acak, semakin besar delta S-nya akan semakin positif. Nah, jadi untuk yang lebih acak, itu kita mulai dari gas. Gas itu yang paling acak, lebih besar, terus ada ke aqueous, selanjutnya ke liquid, selanjutnya ke solid. Berarti fase yang paling padat, yang paling acak itu adalah gas. Fase yang tidak paling acak itu adalah solid. Nah, jadi di sini kita yang pertama ada Na2CO3 XH2O, YH2O, Na2CO3. Nah, kalau kita lihat Na2CO3 XH2O 10H2O, ketika dia terurai sepenuhnya akan menghasilkan Na2CO3 solid dan 10 gas H2O. Kalau kita di Na2CO3 YH2O, itu yang 1H2O-nya, dia terurai akan menghasilkan Na2CO3 solid 1H2O. Sedangkan Na2CO3 ya dia tidak terurai. Dia mungkin aja terurai, tapi di sini kita akan membahas yang terurainya lebih ke pelepasan H2O-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang membentuk gas paling banyak itu adalah reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama membentuk gas paling banyak, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Yang artinya, derajat keacakan untuk reaksi yang pertama ini, Na2CO3 10H2O, itu lebih besar, atau delta S lebih besar. Maka, kalau kita di sini kita dapat simpulkan, Na2CO3 XH2O itu adalah yang 564, untuk yang Na2CO3 YH2O itu yang 168, dan Na2CO3 itu adalah yang 135. Nah, ini masuk akal juga. Kenapa yang XH2O tiba-tiba loncat 564 dari yang awalnya 168? Karena gas H2O yang dikeluarin juga loncat, juga besar, 10 H2O dari 1 H2O. Makanya nilainya sangat besar. Nah, gitu. Oke, sekian untuk pembahasan yang D. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang E. Nah, untuk yang E, perubahan energi bebas Gibbs standar reaksi berikut pada 25 derajat Celcius, diketahui S-nya itu adalah 189. Nah, untuk yang ini pertama, kita harus cari delta S terlebih dahulu. Delta SR standar. Nah, ini delta S standar berarti produk dikurangi reaktan. Produknya ada H2O sebanyak 10, lalu ada Na2CO3 kurangi S standar dari Na2CO3 10H2O ya. Nah, tadi ada 10 kali 189 ditambah 168 kurang 54. Sama dengan hasilnya adalah 1494 Joule per mol Kelvin. Lalu kita cari delta standarnya, delta reaksinya itu adalah 532 tadi ketahui yang pertama-tama kilojoule per mol atau 532.700 Joule per mol. Lalu masuk ke rumus delta G sama dengan delta H standar min T delta S. Delta H nya tadi 532.700 dikurang T nya itu 298. Nah, tadi pada 25 derajat Celcius ya, kalau Kelvin berarti 298 dikalikan dengan S nya itu 1494. Nah, nanti akan didapat hasilnya adalah 87488 Joule per mol. Ini nilai untuk delta G. Oke, kita lanjut soal nomor terakhir yang F. Nah, F untuk Na2CO3 YH2O menjadi Na2CO3 plus YH2O, gunakan nilai delta G 10,8 kJ untuk menjawab pertanyaan berikut nih. Yang pertama adalah konstanta keseimbangan reaksi. Nah, kalau soal yang pertama ini gampang aja, kita pakai rumus langsung aja. Delta G standar sama dengan min RT ln K. Delta G nya 10, kita pakai data ini aja ya. Sama dengan min 8,34 kali 298 kali ln K. Dapat K nya itu sama dengan 0,012. Lanjutnya kedua, tekan uap air di atas padatan pada 25 derajat Celcius. Nah, berarti kalau nilai K ini sama dengan nilai P ya. Kenapa? Karena untuk reaksinya ini, K ini kan gas kan, satu-satunya gas itu cuma ada si doang. Si S-nya ini kan tidak termasuk ya, tidak termasuk dari konstanta keseimbangan reaksi.
Jadi reaksinya cuma pH2O, K-nya itu sama dengan 0,0128. Nah, tapi di sini satuannya ATM. Untuk konversi ke bar, kita kalikan 1,013. Ya, walaupun hasilnya tidak begitu jauh banget, tapi untuk menjaga-jaga, kita ubah aja konversi ke bar. Dapat 0,01796 bar. Untuk yang ketiga, yang terakhir, di sini adalah temperatur agar tekanan uap air di atas permukaan fasa padat bernilai 100 miligradium atau mmHg. Nah, berarti di sini pH2O-nya itu 100 mmHg ya. Atau kita ubah konversi ke ATM, itu sama dengan 0,32 ATM. Nah, lalu kita masih aja ke rumus lihat lagi min RT ln K ya. Berarti 10.800 sama dengan min 8,314 kali T kali ln 0,132. Nah, di sini kita akan dapat nilai T-nya adalah 640,5 Kelvin. Karena tanya Kelvin, berarti udah kita langsung pakai ini aja. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 1 SMP 2003. Terima kasih dan sampai ketemu di soal selanjutnya.